Mas'ud sampai mengatakan dalam sebuah athar beliau bahwasanya di zaman Al-Mahdi nanti kondisi dunia itu perniagaan putus, jalan-jalan putus, ya. Tidak seperti sekarang. Sekarang perniagaan itu sangat semarak, bisnis itu semarak sekali sekarang. Saking semaraknya kita bisa berbisnis dari rumah, Pak, karena ada internet, ya, online bisnis, ya, bisa kita kembangkan. Tapi nanti begitu macet teknologi canggih, bisnis putus, ya. Jalan-jalan putus, komunikasi putus, ya. Nah karenanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu dan kita berharap semata kepada Allah. Semoga majelis kita termasuk yang diberkahi Allah Ta'ala. Semoga ilmu yang kita terima bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga para malaikat hadir mendoakan ampunan Allah untuk kita, orang-orang yang menuntut ilmu semata mengejar ridhonya. Kajian akhir zaman hari ini mengambil tema Madza na'mal al-an? What must we do in the meantime? Apa yang mesti kita kerjakan sementara waktu, ya. Sementara waktu yang dimaksud di sini adalah sementara waktu peristiwa-peristiwa dahsyat Asyra ayat belum bermunculan, tetapi kita sadar bahwa kemunculannya tampaknya tidak lama lagi. Nah, apa yang mesti kita kerjakan? Ya. Hal ini sangat penting karena kita tidak mau menjadi orang-orang yang panik belakangan. Ya. Kita ingin jadi orang-orang yang sejak sekarang sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin menghadapi peristiwa-peristiwa dahsyat yang akan terjadi itu. Ya. Dan yang kita maksud dengan peristiwa dahsyat adalah terutama bermunculannya Asyra ayat. Asyra ayat itu 10 tanda besar yang menurut Syekh Al-Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, tanda besar yang paling pertama adalah munculnya ad-dukhan, kabut asap yang menyelimuti planet kita ini selama arba'ina lailah wa arba'ina yauman, 40 malam 40 hari. Ya. Dan peristiwa ini akan membawa dampak-dampak yang sangat mendasar, merubah keadaan kita dari kondisi sekarang menuju kondisi sesudahnya. Waktu itu sudah saya jelaskan setidak-tidaknya ada 5 hal yang bisa terjadi. Mungkin saya perlihatkan lagi slide yang dulu itu supaya kita segar kembali ingatan kita. Ada 5 dampak dari peristiwa dukhan. Yang kelima dampak ini sangat mempengaruhi kondisi dunia yang kita alami sekarang. Sehingga menjadi berbeda sekali dengan kondisi dunia setelah peristiwa dukhan. Jadi sebagaimana kita ketahui, dukhan itu disebabkan oleh batsyatul kubro, hantaman keras yang diisyaratkan dalam Al-Quran, surat Ad-Dukhan, datangnya dari langit. Ya. Maka hantaman keras itu di dalam surat At-Tur disebut dengan ungkapan kisfan minas sama'i saqitan, bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit. Kalau di dalam hadis Nabi menyebutnya dengan istilah bintang berekor. Kalau di dalam era modern sekarang ini kita menyebutnya meteor, ya. Jadi meteor akan menghantam planet bumi yang menyebabkan
great collision, hantaman keras, yang hantaman keras itu menimbulkan kabut asap sedemikian tebalnya sehingga menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat, kata Rasulullah SAW, selama 40 hari 40 malam. Dan ada athar yang mengisyaratkan bahwa peristiwa hantaman keras itu, bintang berekor jatuh itu terjadi di bulan Ramadan. Dan kita tidak tahu Ramadan yang mana dia terjadi. Dan dia akan jatuhnya bintang berekor itu di wilayah timur, ya. Dan kita tinggal di timur. Ya. Nah, dampak daripada dukhon dan hantaman keras itu yang pertama akan terjadi vast continental landslides, pembenaman bumi berskala benua, wilayahnya luas yang terbenam. Dan ini seiring dengan tanda besar berikutnya. Jadi dukhon itu diiringi dengan tanda besar berikutnya, yaitu khasfun bil masyriq, pembenaman bumi di timur, dan khasfun bil maghrib, pembenaman bumi di barat. Ya. Kita tidak bermaksud memastikan, tetapi kita menduga wilayah yang akan terbenam seperti yang digambarkan dalam peta ini. Ya. Jadi di sebelah timur wilayah yang terbenam mencakup wilayah yang luas segini, ya. Sedangkan di sebelah barat mencakup wilayah yang luas sebesar ini. Dari mana kita menduga ke arah situ? Dari hadis-hadis yang menceritakan tentang peperangan-peperangan yang akan terjadi di akhir zaman yang dipimpin oleh Al-Mahdi, di mana ghazawat, peperangan-peperangan itu tidak menyebut-nyebut beberapa negeri tertentu. Ya, salah satunya yang tidak disebut adalah negeri Indonesia, tidak disebut. Ya. Karenanya pembenaman bumi di timur mencakup satu potongan peta yang kita sangat kenal dengannya, ya. Ini kita kenal, ya, wilayah ini. Kita tidak bermaksud memastikan, tetapi karena tidak disebut sama sekali dalam berbagai hadis-hadis mengenai peperangan di akhir zaman, negeri yang namanya Indonesia, ya kita mencurigai karena sudah tenggelam, sudah terbenam. Begitu. Begitu juga di samping Indonesia terbenam, Cina juga terbenam. Ya. Cina tidak ada. Jepang tidak ada. Filipina tidak ada. Selandia Baru tidak ada. Australia tidak disebut-sebut. Ya. Sama, di sebelah barat juga begitu. Amerika nggak ada disebut-sebut dalam peperangan di akhir zaman. Yang disebut adalah Rum. Rum itu Eropa. Ya. Jadi wilayah-wilayah yang disebut adalah Jazirah Arab disebut masih ada. Syam disebut, bahkan menjadi pusat khilafah kelak nanti. Khurasan disebut. Khurasan itu wilayah yang mencakup Afghanistan, Pakistan, Asia Tengah. Ya. Hind itu disebut, India masih disebut. Ya. Mesir masih disebut. Habasyah masih disebut wilayah Afrika, ya. Rum masih disebut wilayah Eropa. Ini wilayah-wilayah yang disebut dalam peperangan-peperangan di akhir zaman. Ya. Nah, jadi kesadaran kita bahwa akan terjadi vast continental landslides dan mencakup wilayah-wilayah tadi, ya, menyebabkan kita juga harus berpikir di antara proyek besar yang harus kita rancang dari sekarang adalah kita mendiskusikan dengan pasangan hidup kita, keluarga kita tentang hijrah, ya. Kita harus hijrah. Hijrah makani, hijrah secara geografis, bukan hijrah secara maknawi saja, secara moral, secara mental, secara intelektual, tapi kita juga perlu hijrah secara geografis. Sejalan dengan keharusan kita bergabung dengan pemimpin kita yang akan muncul di akhir zaman yang disebut dengan Al-Mahdi, yang kemunculannya itu proses registrasi awalnya di Mekah, ya, baiat itu di Mekah, kemudian belakangan dia akan memimpin umat ini, bersama-sama umat ini memimpin khilafah di wilayah Syam. Nah, jadi kita harus punya agenda pemikiran, rancangan berhijrah ke Mekah. Kalau tidak sampai ke Mekah langsung, ya mungkin ke dekat Mekah, ya. Apa mungkin ke Jeddah, apa mungkin ke Madinah, apakah mungkin ke Abu Dhabi, apakah mungkin ke Qatar, apakah mungkin ke Oman, apakah mungkin ke Mesir, ya. Kalau Mesir agak rumit karena harus menyeberangi laut. Kalau wilayah-wilayah tadi masih satu daratan, ya. Ada yang berpikirnya ke Turki, cuma kalau ke Turki nanti nyeberangin Syamnya itu rumit, ya, karena sekarang sedang bergolak. Ya. Tapi silahkan, yang penting menjauh dari timur.
Karena timur ini tidak ada jaminan akan tetap hadir gitu ya. Yang kedua, akan terjadi significant depopulation. Pengurangan populasi planet bumi ini besar-besaran. Dikarenakan terjadinya peristiwa alam yang begitu dahsyat. Hantaman keras dari langit. Bayangkan ya, batu seukuran 2 km garis tengahnya bergerak dengan kecepatan minimal 60.000 km per jam. Tentunya dia akan menimbulkan hantaman yang keras, ya, ledakan yang besar, dan dia bisa menewaskan banyak orang. Ya, secara teorinya, kalau jatuhnya di Jakarta misalnya, na'udzubillah, maka efeknya, kehancuran yang dia timbulkan itu radius 200 km. Semua orang dalam radius itu akan pasti tewas. Ya. Jadi penduduk Bogor, penduduk Bandung itu nggak ada harapan. Ya, kalau jatuhnya di Jakarta. Dan belum lagi tadi terjadinya landslide, ya, pemendaman bumi wilayah timur dan barat. Ini kan populasinya besar sekali. Populasi Cina saja sudah hampir 2 miliar. Atau mungkin sudah 2 miliar ya. Makanya mereka bernafsu mencari koloni baru seperti Indonesia. Ya. Populasi kita juga nggak kurang-kurang ramenya Pak. 1/4 miliar. Atau sudah lebih barangkali sekarang, mungkin sudah 300 juta penduduk Indonesia ya. Ini besar wilayahnya dengan populasi yang besar. Amerika pun begitu. Amerika Utara itu populasinya mungkin kalau di total sekitar 600 juta manusia, mungkin sudah 1 miliar barangkali sekarang ya. Jadi besar sekali manusia yang akan mengalami kematian. Significant depopulation. Mungkin tinggal separuhnya dari 7 miliar sekarang ini, atau sepertiganya atau seperempatnya, wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, akan terjadi global famine atau global starvation, kelaparan secara mendunia, dikarenakan matahari bersinar tetapi tidak bisa menembus kabut asap itu, sehingga bumi daratan tidak tersinari sinar matahari yang berakibat kepada kematian berbagai tanaman, tumbuhan dan pohon-pohonan. Maka manusia dalam keadaan kelaparan. Karenanya ada asar yang mengisyaratkan bahwa menjelang jatuhnya bintang berekor itu, umat manusia diperintahkan untuk stok makanan. Ya. Nah, kalau di mana-mana orang kelaparan, tentunya terjadi mode survival. Ya. Survival, semua orang ingin survive. Dan itu kalau sudah terjadi, maka semuanya terlibat dalam struggle of the fittest. Siapa kuat dia dapat. Karenanya muncullah fenomena yang keempat, yaitu numerous killing, saling berbunuhan untuk memperebutkan makanan. Karenanya rekan saya yang juga peduli akhir zaman, yaitu Uzma, ya, sering mengingatkan bahwa umat Islam ini harus mulai punya rancangan pemikiran membangun kampung-kampung akhir zaman. Ya. Kampung akhir zaman itu kumpulan orang-orang beriman yang sevisi tentang akhir zaman, yang sudah mulai bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan terjadinya serangan perebutan makanan. Di kampung akhir zaman itu, para pemudanya harus dikumpulkan, dilatih, bela diri, dan seterusnya, supaya bisa menjaga kampung itu, ya, nyawanya, hartanya kampung itu dari serangan orang-orang luar. Gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima, yang tentunya yang paling besar pengaruhnya kepada perubahan kondisi dunia adalah terjadinya shutdown of modern technology. Karena batu besar bergesekan dengan udara dengan kecepatan begitu tinggi, pastinya menimbulkan induksi. Malah ada seorang ahli fisika yang pernah saya sampaikan hal ini mengatakan, bukan saja gesekannya Ustadz, tetapi hantamannya itu sendiri menimbulkan dampak yang bisa-bisa merubah sifat besi. Jadi kata dia, sifat besi nanti berubah karena hebatnya hantaman keras yang terjadi itu. Besi itu menjadi lengket. Sehingga instrumen-instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit saja mengandung kerumitan itu menjadi tidak bisa berfungsi. Dia kasih contoh sepeda misalnya. Sepeda itu ada besinya tetapi rumit, maka dia tidak bisa digunakan. Atau misalnya dia katakan bedil, ya, bedil itu ada besinya, pelatuknya segala macam itu nggak bisa digunakan karena lengket. Lalu saya tanya, lantas bagaimana nanti peperangan-peperangan yang dipimpin Al-Mahdi diisyaratkan kita akan pakai pedang. Pedang kan dari besi. Kata dia pedang itu independen. Dia berdiri sendiri, dia tidak rumit.
sehingga pantas dia bisa digunakan katanya. Ya. Nah, tapi artinya secara ilmiah memang bisa dibayangkan bahwa terjadi shutdown of modern technology, dan secara nas, secara dalil kita pun tahu Nabi sampai mengatakan 3 kali dalam statementnya di hadapan para sahabat berkenaan dengan hal ini, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, dan kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala, dan kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala, dan kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat tidak faham apa maksud Nabi dengan ungkapan ini 3 kali disampaikan, karena mereka tidak pernah melihat apa yang kita lihat sekarang, yaitu kecanggihan teknologi. Sekarang kita lihat ada komputer, ada handphone, ada mobil, ada motor, ada pesawat udara, ya, ada satelit, ada listrik, ya. Ini kita lihat semua, Pak. Kita mendengar hadis ini bisa memahami kemungkinan itu. Para sahabat tidak bisa memahami. Mereka cuma amanah saja. Ini pesan dari Nabi, diteruskan ke generasi berikutnya sampai ke kita. Nah, kita yang menerima ini, kita bisa mengerti sekarang apa yang dimaksud oleh Nabi itu. Tapi setelah kita mengerti, mau apa? Mau kemudian mempercayainya sehingga kita mempersiapkan diri dan keluarga menghadapi era itu, ataukah kita mau menganggap angin lalu saja dengan meragukannya dan kemudian menghibur-hibur diri sendiri dengan mengatakan, wah, sudah canggih ini peradaban kita, masa iya kemudian akan hancur lagi? Ah, gitu. Padahal peradaban ini kan bikinan manusia, yang kalau Allah kehendaki tentu kapan saja Allah bisa mengakhirinya. Gitu. Karenanya Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman ketika menyebut-nyebut tentang macetnya teknologi canggih ini, dia mengatakan shutdown of modern technology bukan suatu hal yang buruk bagi umat Islam. Ini suatu hal yang baik buat umat Islam, kata dia. Karena apa? Karena begitu terjadi shutdown of modern technology, umat Islam di mana-mana tiba-tiba bisa istirahat dari perlombaan yang nggak berujung pangkal itu, Pak. Perlombaan ingin mengalahkan pihak Barat dalam hal kecanggihan teknologi. Ya. Jadi pada akhirnya kita harus berhenti, Pak. Nyuruh-nyuruh anak kita, kamu belajar yang bagus ya supaya bisa mengejar teknologi orang Barat gitu. Percuma, Pak. Nggak bisa. Dan nggak akan rela orang-orang kafir Barat itu mengizinkan kaum muslimin mengejar ketertinggalan, apalagi mengalahkan mereka dalam urusan penguasaan teknologi. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Kita punya 1000 Habibi, kita kirim 500 ke Amerika, 500 ke Eropa, pulang-pulang mereka tidak mungkin bisa memiliki pengetahuan teknologi yang lebih canggih dari Barat. Tidak mungkin. Karena tidak akan diberitahu sama mereka seluruhnya. Boro-boro begitu. Begitu ada negeri muslim, tampaknya sudah mulai berpikir bikin pembangkit tenaga nuklir, pasti dihalang-halangi. Ini dunia tidak fair. Maka justru shutdown of modern technology bisa kita katakan sebagai sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal sisanya bagaimana kita menyesuaikan diri menghadapinya. Gitu. Karenanya Ibnu Mas'ud sampai mengatakan dalam sebuah athar beliau, bahwasanya di zaman Al-Mahdi nanti kondisi dunia itu perniagaan putus, jalan-jalan putus, ya. Tidak seperti sekarang. Sekarang perniagaan itu sangat semarak, bisnis itu semarak sekali sekarang. Saking semaraknya kita bisa berbisnis dari rumah, Pak, karena ada internet, ya, online bisnis, ya, bisa kita kembangkan. Tapi nanti begitu macet teknologi canggih, bisnis putus, ya. Jalan-jalan putus, komunikasi putus. Ya. Nah, karenanya kita sekarang ini berada pada sebuah persimpangan jalan antara kita harus segera mengejar upaya-upaya persiapan supaya kalau itu terjadi kita bisa terus, ya, mengikuti perjalanan perjuangan Islam ini, atau kita tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah keadaan yang sudah berubah dan kita belum melakukan langkah-langkah persiapan apapun, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini nas tentang jatuhnya di bulan Ramadan, ya. Ini dari seorang tabi'in, Kasur bin Murrah al-Hadrami. Tanda bencana pada bulan Ramadan adalah sebuah tanda di langit, sesudahnya adalah perselisihan di kalangan manusia. Jika kamu mendapatinya, maka perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuanmu. Ya, ini isyarat tentang peristiwa Dukhan diawali dengan jatuhnya bintang berekor atau batu dari langit atau meteor di bulan Ramadan.
Sedangkan lokasinya berdasarkan sebuah athar dari sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu, bintang berekor itu jatuhnya di wilayah timur. Dan bintang yang dilemparkan seperti anak panah yang menyerbu dari langit diiringi suara keras hingga jatuh di wilayah timur, dan malapetaka dahsyat menimpa manusia akibat terpaan bintang itu. Ya, jadi di sini ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi, bahwa bintang itu dilemparkan seperti anak panah yang menyerbu dari langit, berarti jumlahnya lebih dari satu. Ya. Terus yang kedua, diiringi suara yang keras. Kenapa suara yang keras? Karena kecepatannya yang begitu tinggi, melebihi kecepatan suara. Dan kita tahu suatu benda kalau bergerak melebihi kecepatan suara, dia akan menimbulkan supersonic effect. Ya, kayak pesawat militer yang begitu kencang terbang di atas kepala kita, setelah hilang dari penglihatan kita, tiba-tiba kita dengar ada suara dentuman keras, ya, dum gitu. Itu bukan karena pesawat itu menabrak gunung atau bukit, tetapi karena memang begitulah rumus ilmiahnya. Kecepatannya melebihi kecepatan suara, dia menimbulkan suara dentuman keras. Ya, ini juga demikian. Ya, bintang berekor itu bergerak dengan kecepatan yang begitu tinggi sehingga manusia nantinya akan mendengar suara yang keras. Hingga jatuh di wilayah timur, maka malapetaka dahsyat menimpa manusia akibat terpaan bintang tersebut.